Banyak orang yang tadinya sudah di Islam menjadi murtad gara-gara peristiwa apa? Isra dan Ya, Mi'raj. udah saya jawab tadi. Kalau nggak percaya itu hak. Jangankan Anda, orang Islam nggak percaya silahkan mau keluar dari agama Islam. Ya, tadi kamu udah minta maaf, harus minta maaf lagi nih. Apa sih gila hormat, Pak? Bukan hormat. Jangan Bapak menyerang gila fisik hormat, kalau Pak. diskusi. Jangan menyerang. Orang Katanya yang kamu minta orang maaf ulang-ulang itu ada berpendidikan. gangguan psikis, Pak. Ya, orang yang minta maaf Bukan, ulang-ulang nggak itu ada boleh. gangguan psikis, Pak. Ya. Ini loh Dan FK, saya yakin ya. Bapak ini dalam Saya keadaan biasa gangguan diskusi psikis secara karena apa? offline. Minta ini Bukan, terus, Pak. saya Minta- biasa diskusi secara offline. Nah, itu yang memfoto wajah Yesus seperti itu siapa sih yang pertama? Oke, saya jawab ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus lagi, ya. Pertanyaan bagus lagi. Kenapa saya bilang bagus? Tadi gereja Katolik bukan cuma Alkitab tetapi tradisi suci. Ya, saya pikir semua orang akan percaya ini. Makanya ketika ada yang menolak yang namanya lukisan dan ikon-ikon rohani seperti ini, dengan tegas gereja Katolik maupun Ortodoks mengatakan anatema. Oke, saya hidupin mic dulu. Baik, makasih banyak ini Bang RK ya. Jadi kalau kamu tadi tuju, saya tuju, kamu udah Saya jawab. fair. Ya, saya udah jawab. Nah, ini diskusi yang baik itu seperti ini. Jadi Thank tidak you. kita menyudutkan agama seseorang. Ya, nah itu yang diskusi yang kita yang seperti ini. Abang Dibatalkan. makan babi enggak? Sekarang saya tanya, abang makan babi enggak? Saya makan babi karena hukum Taurat dibatalkan. Iya, saya makan babi karena hukum Taurat termasuk makan babi itu dibatalkan. Sekarang kalau hukum Taurat ada yang masih dipakai, kalau orang berzina ada nggak mereka melakukan rajam? Saya tanya. Itu Ini haram. halal nggak, Pak? Apa itu, Bang? Baca, halal nggak itu, Pak? Pak, kenapa kulkas itu ditulis halal? Memangnya kulkas itu dimakan ya, Pak? Kutunjukkan kulkas kau depan ini, ada yang tulis logo halal, teman. Kutunjukkan kau ya. Ayo. Ya, Ayo, kutunjukkan. Mana? Kulkas ini ditulis halal. Kau lihat baik-baik. Mana tulisan halalnya, coba aku pengen tahu, Bang. Nih, Kalau ada orang-orang logo tulis nih, Pak. Logo mana? apa nih? Mana? Tidak. Kenapa? Kenapa tadi kau bilang mimpi? Ini. Enggak. Ulang lagi Ya, kita beda. baca. Kau kamu gak Beda. jujur nih. Nih. Ya, Dia beda. dalam keadaan tidur ya. Iya. Dalam posisi tidur ya di Isi- rumahnya Ummu Hani pada saat itu. Aku lagi tidur kata Nabi Muhammad. Nih, Iya, tapi lalu kan Jibril dibangunkan mendatangi. sampai Ini dalam 3 keadaan kali di apa? situ. Dalam keadaan mimpi, Pak. Makanya saya tanya ulang, Pak. Ketika Nabi Musa membelah lautan, apakah dalam keadaan mimpi? Tidak. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dalam keadaan mimpi? Tidak di dalam sejarah ya. Ketika Muhammad pergi ke langit ke-7, apakah dalam keadaan mimpi? Tidak, karena Iya, diperjalankan. Ya, Allah yang memperjalankan dia, tidak mimpi. Iya, tidak. Dalam keadaan Saya tidur mau tak? bilang iya. Beda. Dalam keadaan tidur tidak? Kita tidak dalam itu ya. Karena saya percaya Rasulullah iman saya. Kalau tadi Saya kan tanya, Anda bicara apakah dalam Musa, keadaan tertidur? Musa dan Isa. Apakah Beda dalam kita. keadaan tertidur? Rasulullah itu sedang tidur dibangunkan oleh malaikat Jibril Iya, sampai 3 itu kali. dalam keadaan tidur. Iya, tapi kan dibangunkan. Iya, dalam keadaan tidur, dibangunkan. Iya, dia sedang tidur. Makanya saya bilang berbeda. Ketika Nabi Musa membelah lautan, tidak dalam keadaan tidur. Ketika Betul. Yesus membangkitkan orang mati, tidak dalam keadaan tidur. Betul. Hanya Nabi Muhammad yang ke Isra Mi'raj di dalam sirah Nabawiyah dalam keadaan ini tidur. Nah, ini Tapi sirah tidur yang Nabi yang bagaimana bukan nih? yang terbaru saya bukan ini, ya. Karena sirah Nabiah itu ada yang palsu. Ini sirah tertua loh, Pak. Loh, ini ada yang diperbaharui sekarang. Ini sirah tertua, Pak. Iya, Coba Pak bisa cek. saja Ini itu. Ibnu Ya, jadi Isyaq. gini. Jadi Ya, gini RK, Ibnu saya Hisham. sebagai umat Ya, syarat Muhammad, tahqiq, saya Pak. punya iman, saya percaya bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj. Oke.
Iya, Kalau dalam keadaan kalau tidur, RK Pak. nggak percaya itu kan keyakinan kita berbeda. Dalam posisi tidur atau tidak, Pak? Beliau sedang tidur dibangunkan oleh malaikat Jibril. Iya, sampai dalam keadaan tidur. Nah, itu kan Udah, saya, Pak. sudah Jelas saya di jawab. situ, Oke. Pak, bahwa di situ dalam Sekarang keadaan saya tanya gantian, boleh nggak? tidur, Pak. Oke, udah jujur kan? Saat tidur Yes. itu di rumah siapa, Pak? Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dalam keadaan tidur dan dibangunkan 3 kali oleh malaikat Jibril. Titik itu jawaban. Dibangunkan. Udah, dalam keadaan Iya, sedang tidur, dibangun. tidur. Sedang tidur. Ini Iya, di rumahnya Kamu umum. memutarbalikkan bahasa ini. Saya Nggak bilang boleh dalam gitu. keadaan tidur, kau bilang saya membalikan bahasa. Iya, Bagaimana gitu. sih? Coba. Kan saya mengikuti bahasanya Pak Haji. Ya, Pak Haji Rasulullah, mengatakan dalam keadaan tidur. Ya betul, Muhammad dalam keadaan Sallallahu Alaihi tidur. Wasallam sedang tidur. Pada saat Isra Mi'raj diperintahkan Allah melalui Jibril dibangunkan sampai 3 kali. Lalu Dia tidur bangun lagi nggak? enggak? Bangun. Dibangunkan pertama tidur lagi enggak? Iya, sampai 3 kali kan? Kedua tidur lagi enggak? Iya, kan 3 kali. Ketiga tidur lagi enggak? Dibangunkan 3 kali, maka dia untuk Isra Mi'raj, untuk menghadap Allah. Tidur kan? Bukan tidur, udah dibangunkan. Dalam keadaan tidur ini Pak di sini. Sekarang kalau dalam keadaan, apakah dalam keadaan sadar? Sekarang gini deh, itu kan udah saya jawab. Rasulullah itu 3 kali dibangunkan, ketiganya dia bangun. Oke? Untuk melaksanakan perintah Allah untuk Isra Mi'raj. Titik. Sama nggak dengan Nabi Musa ketika dia membelah lautan dalam keadaan tidur? Tadi udah saya jawab. Musa itu berbeda. Hanya Nabi Muhammad yang sendiri. Bukan. Kaitannya dengan Musa dengan Muhammad itu apa? Kaitannya gini, Nabi Musa kan tidak pernah melakukan mujizat dalam keadaan tidur, Pak. Itu kan hal yang berbeda. Rasulullah itu sedang tidur karena Nabi-nabi itu terdahulu ketika karena itu memberikan tengah membuat malam. mujizat tidak dalam keadaan Perjalanan tidur, Pak. Isra Mi'raj itu tengah malam. Ya, tengah malam. Tidur nggak? Perjalanan Isra Mi'raj itu tengah malam. Siapa yang Karena lihat? keyakinan kami sebagai umat Muhammad, kalau secara akal itu memang nggak mampu kita menalarnya. Karena Siapa yang keimanan lah, maka kita percaya. Udah, jangan kamu bandingkan Musa yang membelah lautan. Beda, konteksnya beda. Nah, udah. Konteks yang berbeda dalam arti seperti apa? Pengertian seperti Ya, apa? pengertiannya, kalau Musa, karena dia dikejar oleh Fir'aun, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk menyeberang, menyelamatkan diri. Bahkan dipukulkanlah tongkatnya ke laut, maka terbelah. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun dalam keadaan tidur atau tidak? Saya nggak nanya tidurnya. Enggak, jawab dulu. Ketika Musa dikejar oleh jelas Firaun tidak dalam terbuka. keadaan tidur Secara atau akal tidak? orang yang sehat punya pendidikan. Orang Makanya sedang aku dalam dikejar masa keadaan tidur. sehat dan akal aku yang sehat, aku bertanya ketika Musa Iya, dikejar oleh masa Firaun Musa dan sedang membelah dikejar tidur. lautan itu dalam keadaan tidur Kalau atau tidak? Rasulullah Isra Mi'raj itu dia sedang tidur karena perjalanan Isra Mi'raj itu adalah tengah malam. Tengah malam. Ya? Oke, perjalanan Karena Isra Rasulullah Mi'raj, tidak tahu pertanyaan saya, Pak. bahwa diri Perjalanan dia Isra malam Mi'raj, itu mau apakah perjalanan harus dalam Isra keadaan Mi'raj tidur, karena Pak? dia tidak tahu karena dia tidur maka dibangunkan oleh Ya. malaikat Jibril sampai Pertanyaan 3 saya kali. kepada Bapak, perjalanan Isra dan Mi'raj apakah ini pertanyaan, bukan pernyataan, bukan statement. Apakah harus dalam keadaan tertidur? Itu saya nggak bisa jawab kali itu. Kok tidak bisa? Nggak bisa, pertanyaannya Oke, nggak tahu sekarang saya. gini Pak. Ketika saya berkata kepada Bapak, tadi malam saya dalam keadaan tidur, saya menaiki, contohnya saya naiki naga terbang miliknya Angling Dharma. Saya pergi terbang-terbang. Naga terbangnya Angling Dharma ngajak saya terbang-terbang. Apakah Bapak percaya? Kalau yang RK, ya kalau cerita saya nggak percaya. Enggak percaya? Ya, Iya, begitu pula saya, Pak. nah itu. Karena Misalkan saya nggak ketika saya mengimani. terbang ke langit, saya terbang dengan naga terbangnya Angling Dharma, baru sambil saya bernyanyi. Tetet, tededet, Ya. tededet, Secara keimanan saya nggak tededet, percaya dengan Angling RK. Dharma. Ya kan? Saya nggak percaya. nggak? Tapi kalau saya Rasulullah, karena keimanan saya percaya saya.
Oh, sekarang saya tanya, Bapak mau nggak beriman kepada saya dalam keadaan tidur, saya pakai naga terbang, saya terbang, percaya nggak? Saya gini, saya nggak akan percaya Sama nggak Anda. dengan saya? Sama nggak dengan saya juga Saya dalam keadaan karena tertidur, saya Bapak di percaya luar atau tidak? keimanan saya tidak percaya dengan Saya kamu. mengajak Bapak untuk masuk dalam keimanan saya. Wah, Saya saya terbang ke nggak langit mungkin. ketujuh pakai naga terbangnya Nggak Amung Dharma. mungkin. Bapak percaya atau tidak? Nggak, saya nggak akan mungkin mengikuti Lalu kamu. saya bilang, saya bertemu dengan satu sosok. Lalu sosok itu bilang Iya, saya adalah karena nabi. saya Sekarang nggak percaya atau seiman tidak? dengan kamu, saya nggak percaya. Percaya atau tidak? Saya Nggak akan percaya sosok itu karena mengatakan bukan saya iman adalah nabi. saya. Bukan di luar keimanan saya nggak percaya. Nah, begitu pula kami, Pak. Nah, Makanya, ya Pak. terserah. Makanya Kalau dalam kamu konteks nggak percaya, ini, Pak. Makanya ya dalam itu konteks silakan. ini, dalam Sirah Iya, Nabawiyah betul. di halaman Kalau Anda nggak 245, percaya, Pak. Nih, silakan. dalam 245 di sini, Pak. Nggak Banyak bisa, orang kamu yang tadinya jelaskan di sudah situ, masuk Islam menjadi itu di luar nalar akal manusia. Menjadi apa, Pak? Bahwa ya itu. Nih, Itu dengar kalau baik, kamu Pak. nggak percaya Di sama Sirah dengan Nabawiyah, saya. Ibnu Saya nggak Hisham, akan percaya Ibnu dengan Hisham, Kristen Pak, karena lihat bisa sini, Pak, beda. lihat sini, Pak. Lihat sini, Pak. Silakan kalau Anda nggak Iya, percaya. Pak. Lihat sini, Pak. Maka dari itu, Pak, di dalam Sirah Nabawiyah halaman 245, banyak orang yang tadinya sudah di Islam menjadi murtad gara-gara peristiwa apa? Isra dan Ya, Mi'raj. udah saya jawab tadi. Kalau nggak percaya itu hak. Jangankan Anda, orang Islam nggak percaya silakan mau keluar dari agama Islam. Tetapi banyak juga orang Kristen yang masuk Islam. Itu kan hak. Yang nggak bisa. Oke. Yang namanya hak itu melekat dalam tubuh kita. Oke. Ketika Gitu. Musa membelah lautan ada saksinya, tak, Pak? Nah, kok muter lagi ke Musa? Gak muter, Mas, ini, Pak. Udah selesai tadi Musa, udah Ketika saya Musa jawab. membelah lautan ada saksinya Coba atau tidak? bisa gantian nggak kalau diskusi itu? Satu lagi. Ketika Musa membelah lautan ada saksinya enggak? Ya, sudah 5 ya pertanyaan kamu saya hitung. Ada ya. Satu, ya ada umatnya. Ketika Muhammad naik, saksinya siapa? Umatnya Musa. Oke. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Miraj, apakah umatnya menyaksikan? Ya, 7 pertanyaanmu ya saya hitung. Yang menyaksikan umatnya tidak ada. Tidak ada. Betul. Dengan keyakinan iman terhadap Rasulullah, maka Ini kami yang berat percaya. nih, Pak. Oh. Ini yang berat nih, Pak. 7 ya, Ini yang pertanyaanmu saya susah hitung ini, 7 Pak. ya. Berat nih, Pak. Oke, RK 7 ya. Saya Silakan, catat loh. silakan. 7. Tidak ada saksinya sama sekali ya, Pak ya? Ya, yang disaksikan hanya malaikat Jibril ya. Pertanyaan kamu bukan dengan saya umatnya 7. ya, bukan umatnya ya, Pak ya? Ya, 7 ya. Oke, karena itu pertanyaan dalam lo. keadaan apa, Pak? Karena itu dalam keadaan mim? Sudah kan udah saya jawab, udah 7 pertanyaan. Pertegas dulu, dalam keadaan mim? Tidak. Kok tidak lah? Kan udah dibangunkan RK. Ya sudah tidur. Saya nggak percaya dalam keadaan jujur, itu. karena Saya dalam keadaan mim. pertanyaanmu Coba udah 7. teman-teman typing, huruf kecil semua, dalam keadaan mim. Typing teman, huruf kecil semua ya, huruf kecil semua dalam keadaan mim. Oke, sekarang gantian dong. Kalau Sama-sama, orang dalam keadaan berpendidikan kan 7 Ini Pak, lihat itu dalam pertanyaanmu. keadaan apa Pak? Lihat itu baca Pak, ada Ya, typing enggak, itu dalam saya keadaan mim. nggak mau ngulang-ulang lagi lah. Kamu Mimpi. mundur ke belakang dulu pertanyaannya. 7 pertanyaanmu. Ini saya rekam ya. Oke, Berarti silakan kalau Pak. kamu tidak menjawab pertanyaan saya 7 juga, kamu tidak hadir. Silakan Pak, silakan. Saya edarkan. Ya, saya edarkan juga. Kamu saya Oh, rekam. edarkan. Siapa yang mau edarkan Bapak? Saya. Bapak. Saya share Pak, kemana-mana. tolong edarin saya Pak. Terima Ya. kasih udah mengiklankan saya Pak. Ya, enggak. Ya, Pak, katanya kan jangan orang dong teman-teman nulis berpendidikan. Oke, mimpi-mimpi. Nanti Pak kasih hajinya malu kesempatan Pak. saya. Apakah orang berpendidikan akan memberikan kesempatan untuk Silakan, orang yang mau bertanya? silakan. Ya, saya nggak tahu pendidikan kamu apa. Saya tanya. Pertama, kenapa Injil itu ditulisnya berbeda-beda? Apa yang bedanya? Silakan tunjukkan Ya, di perbedaannya, dalam datanya Injil mana. itu harusnya bahasanya Ibrani atau Ibro. Kenapa berbeda? Beda dengan Al-Quran ya. Berbeda Kalau dalam Al-Quran seperti dimanapun. apa? Silakan Bapak jawab. Iya, saya bertanya, Bos. Iya, tunjukkan datanya. Saya tidak tahu dalam Bukan, konteks nanti perbedaannya jawab seperti aja apa. pertanyaan saya. Saya sudah tanya, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Pertanyaannya, Perbedaannya dalam konteks apa seperti apa? Silakan tunjukkan datanya kepada saya. Bahasa. Berbedanya di mana? wah ini nanti dulu jawab, nanti dulu dengar dulu Injil orang bukan yang saja ditulis berpendidikan. ini. Dengar baik-baik Pak. Pertanyaan saya baik-baik, catat. Silakan.
Catat orang yang berpendidikan, catat. Satu, pertanyaan saya. Kenapa kitab Injil itu ditulis berbeda-beda bahasanya? Setahu saya Injil itu ditulisnya dalam bahasa Ibrani atau Ibro. Kalau Al-Quran itu ditulisnya dalam bahasa Arab dimanapun dia berada. Hanya diartikan Sejak kapan saja. Injil dituliskan dalam bahasa Ibrani, Pak? Ya, saya melihat, ya, Coba melihat tunjukkan saya Injil searching. yang dituliskan dalam bahasa Ibrani itu yang Nanti mana, dulu, Pak? catat dulu, itu baru satu. Saya catat. Coba jawab dulu satu-satu. Sejak Orang yang kapan Injil berpendidikan itu dituliskan kalau dalam orang bahasa bertanya Ibrani? tidak akan memotong. Iya, Tadi makanya kamu aku nanya, bingung, saya Pak. dengar Karena dulu. Injil tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Pak. Injil Ya. ada, Pak. Ya, satu. Kedua, catat dulu Sabar, orang Pak. Jawab dulu berpendidikan. yang ini. Di mana Injil dituliskan dalam bahasa Orang Ibrani? berpendidikan itu selalu mendengarkan pertanyaan dulu. Pak, Injil tidak pernah Inilah dituliskan dalam bahasa contoh-contoh Ibrani, orang. Pak. Saya nggak tahu nih, Tetapi saya kalau ragukan Bapak lihat pendidikan tidak Anda coba ini. Bapak dengar dulu, Bapak Orang dengar mau dulu. tanya aja Coba nggak Bapak dikasih Haji diam dulu ya. kesempatan. Bapak Haji diam dulu, Pak. Ya, Saya diam tunjuk dulu kayak gini, lah. Pak, ya. Dengar Nanti baik-baik, Pak. dulu. Yang kedua, Ini di dalam catat. LXX, Pak. Ya. Yang kedua, catat dulu. Astagfirullah. Pak, saya mute Bapak dulu. Dengar baik-baik, Pak, ya. Jangan kesetanan dulu, Pak, ya. Injil tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani. Injil itu ada 4, Pak. Matius, Injil Santo Matius, Santo Markus, Santo Lukas, dan Santo Yohanes. Ada 4 Injil. Keempat Injil ini tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Pak. Ya, keempat ini. Kecuali Bapak bilang LXX Septuaginta. Nah, Septuaginta yang disalin menggunakan bahasa Yunani. Nah, itu ada, saya bisa tunjukkan datanya. Ini LXX Septuaginta, Pak. Ini kitab Kejadian, contohnya kitab asal. Ya, kitab Perjanjian Lama. Kita temukan LXX ini di dalam bahasa Yunani, teman-teman. Nah, kita bisa temukan. Nih, ini bahasa Yunani, kita bisa temukan dalam Perjanjian Lama. Ini naskah tertua juga, teman-teman. Ya, Septuaginta ini naskah tertua, teman-teman, ya. Seperti itu. Tetapi kalau kau mengatakan Injil dituliskan dalam bahasa Ibrani, Bapak coba pertanyaannya itu coba dalam keadaan sehat, Pak, ya. Injil tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani. Ya, buka mute-nya, Pak. Buka mute-nya, Pak. Buka mute-nya. Thank you ya yang udah transfer saya. Terima kasih. Saya nggak tahu Ya, siapa yang transfer. orang yang Thank you. berpendidikan itu, saya orang, walaupun mungkin ya, saya nggak mau menyebutkan pendidikan saya tidak pernah menyerang fisik seseorang. Silakan, Pak. Ya, tadi kamu udah minta maaf, harus minta maaf lagi nih. Apa sih gila hormat, Pak? Bukan hormat. Jangan Bapak jangan menyerang gila fisik hormat, kalau Pak. diskusi. Kita pulang terus, minta Jangan maaf, minta maaf, Pak. menyerang. Orang Katanya yang kamu minta orang maaf ulang-ulang itu ada berpendidikan. gangguan psikis, Pak. Ya, orang yang minta maaf Bukan, ulang-ulang nggak itu ada boleh. gangguan psikis, Pak. Ya. Ini loh Dan saya RK, yakin ya. Bapak ini dalam Saya keadaan biasa gangguan diskusi psikis secara karena apa? offline. Minta ini Bukan, terus, Pak. saya Minta- biasa diskusi secara offline. Pertanyaan orang itu kita dengar dulu, kita catat. Ya udah, silakan, Salah. silakan. Pertanyaan Dan tidak kedua, pernah pertanyaan menyerang pertama saya sudah fisik. jawab. Injil tidak pernah dituliskan dalam bahasa Ibrani. Oke, silakan. Silakan. Itu kan pertanyaan saya. Silakan. Pertanyaan kedua, catat. Ya. Catat nih, ikut catat. Ya, Asik, catat. Cakep. Terus Silakan. di zaman Nabi Yesus, ya, Yesus, Bilang di zaman Tuhan Yesus bilang begitu, Pak. saya nggak mau bilang Tuhan, kamu manggil saya. Soalnya Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan, Pak. Itu di dalam kitabmu. Kecuali bilang di zamannya Nabi Isa Al-Masih, nah betul. Ya, enggak, Kalau saya bilang kan di saya zamannya kan Tuhan mengikuti kamu, Yesus, Tuhan nah Yesus. gitu, Pak, karena menggunakan Alkitab. Inilah ya, Karena kalau berdebat menggunakan dengan orang Alkitab, Bapak harus berpendidikan bilang gitu di ya. zamannya Tuhan Yesus. Saya nggak tahu bukan nih bilang di pendidikannya zamannya itu. kepintaran. Orang bertanya dan dipotong, dengar aja dulu. Silakan. Terima kasih orang berpendidikan. Silakan. Terima Ya. kasih Pak Haji. Ya, Yesus, di zaman Yesus, apakah sudah kitab Injil ini sudah ada? Oke, Itu terima catat. kasih banyak. Itu yang kedua. Oke, saya jawab. Langsung saya jawab. Pak. Nanti dulu. Jangan Kenapa? dulu, seolah-olah nanti Ya saya udah, tidak jawab. menjawab. Saya Ya, udah tahu udah otak jawab. kau, Pak. Ya, jawablah. Oke, ya, dengar baik-baik, Pak. Ya.
Injil itu baru dikumpulkan manuskripnya itu di abad ketiga, lalu dijadikan sebuah konsili saat itu namanya Abad konsili ketiga, ya. Hippo, ya, dengar baik-baik Pak. Mm-mm. Pada saat itu namanya konsili Hippo dan konsili Kartago, ya. Jadi konsili Hippo dan konsili Kartago saat itu betul-betul membicarakan bagaimana orang Kristen, bagaimana bapak-bapak gereja pada saat itu dalam sebuah buku ini, ya. Ini buku. Di sini teman-teman bisa saksikan, bisa lihat ya, saat terjadinya di saat kata pengantar ya. Ini semangat Konsili Vatikan II, teman-teman. Ini data ya saya tunjukkan. Ya, Konsili Vatikan II atau Dei Verbum ya. Di sini kita bicara kanon kitab suci, teman-teman, ya. Terjadinya ini saat bapak-bapak gereja kita mengumpulkan data-data, lalu terjadinya kitab yang dikanonkan, ya. Apalagi kita merujuk pada namanya Deuterokanonika, ya. Jadi Injil itu manuskrip-manuskripnya baru dikumpulkan di abad ketiga, lalu dikanonkan di abad keempat, ya. Lantas bagaimana, ya? Pertanyaannya, lantas bagaimana orang Kristen menjalankan liturgi, ya? Sementara Alkitab baru dikanonkan di abad keempat. Oke. Ada kitab yang lebih tua lagi daripada Injil, Pak. Nah, nama kitabnya apa, Pak? Nih, ini bukunya ini, Pak. Namanya Kitab Didache. Ya, ajaran Tuhan Yesus yang diteruskan oleh 12 rasul kepada segala bangsa. Oke. Nah, ini kitab Berarti Didache. sebelum Injil Bapak. ada itu ya? Ya, sebelum Injil sudah ada ini. Saya bisa pastikan. Sangat saya bisa pastikan. Bukan, itu Sebelum adanya kitab, Injil yang dikanonkan keempat, ada kitab yang lebih tua daripada Injil, namanya Kitab Didache. Ya, ini sudah ada. Bahkan ada manuskripnya, Pak. Saya tunjukkan datanya. Ada manuskripnya enggak? Ada. Nih. Itu yang Didache itu yang ngarang siapa? Bukan ngarang, Pak. Di sini dicatat. Para rasul mencatat langsung apa yang mereka lihat dan apa yang disaksikan, yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya, yang nulisnya siapa? Para rasul, Pak. Ini udah lihat depannya, Pak. Nih. Oh, para rasul. Enggak mau saya catat. Ya. Didache, ajaran Tuhan yang diteruskan oleh 12 rasul kepada segala bangsa. Ajaran Tuhan Yesus. Yang nulisnya ada nggak di situ? Yang nulisnya itu ada nggak? Pada ini rasul, 12 rasul ini ditulis, masa nggak lihat ini matanya? Ya. Yang nulisnya itu kan pasti manusia. Ada nggak di situ kan cetakan siapa? Ini 12 rasul ini. Bukan cetakan siapa itu? Oke. Silakan diterjemahkan oleh Purtanto. Pak, kalau bicara Purtanto orang itu Katolik, yang saya tanya jawab aja itu. Purtanto. Ya. Purtanto ya. Orang Tahun Katolik, berapa? Pak, dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Tahun berapa? Kalau orang Katolik, Pak, dengar dulu, Pak. Orang Katolik itu mempercayai ini, Pak. Bapak cari Katolik manapun dia akan percaya Kitab Didache. Ya. Kemudian ketiga, Pak. Poin ketiga. Bukan cuma Kitab Didache. Saya tunjukkan satu data lagi. Nah, ini namanya Magisterium Gereja, Pak. Katekismus Gereja Katolik, Pak. Jadi, orang Kristen berjalan berdasarkan tradisi lisan, Pak. Ini datanya, Pak. Apa itu? Ini Magisterium Gereja. Katekismus Gereja Katolik. Ya, ini KGK, Katekismus Gereja Katolik. Apa itu KGK, Pak? Jadi sebelum adanya kitab, kita berjalan namanya tradisi suci. Ya. Nah, apa itu KGK? Bapak bisa baca KGK ini seperti apa? Tuhan mempercayakan kepada gerejanya tugas-tugas yang memelihara. Ini namanya tradisi lisan, Pak. Ya. Dan ini tercatat semua, Pak, dalam tradisi Gereja Katolik. Ya, seperti itu. Jadi saya harus katakan dengan tegas, ya Pak, tanpa adanya Alkitab, Katolik atau kekristenan akan tetap jalan dan mempercayai Tritunggal Maha Kudus. Seperti itu. Buka mic-nya. Silakan, pertanyaan ketiga, yang Pak. kedua tadi apa namanya? Katekismus Gereja Katolik, Pak. Katekismus ya. Oke, Katolik ya ini ya. Ya, mau saya catat, mau saya cari. Oke. Sudah silakan ya? Cari. Oke, itu baru dua loh. Pertanyaan ketiga, Pak, silakan. Ketiga. Apakah orang Kristen itu berpuasa? Dan bulannya bulan apa? Oke. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah orang Kristen itu berpuasa? Ya, saya tidak tunjukkan dalam Alkitab. Bisa saya tunjukkan dalam Alkitab dan saya bisa menjalankannya. Ya. Apakah orang Kristen berpuasa? Yes, kita berpuasa, Pak. Nih. Ini ajaran saya ambil lagi dalam Kitab Didache, Pak. Saya tidak mengambil dalam kitab suci, Injil. Saya ambil dalam Kitab Didache. Ya. Berkatilah mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi musuh-musuh kalian, berpuasalah.
bagi mereka yang menganiaya kalian. Ya, bulan berapa orang Katolik itu berpuasa, Pak? Pertanyaannya. Ya. Kita semenjak bulan 3 ini, namanya ketika 5 Maret. Ya, 5 ada Maret. terjadinya peristiwa Rabu Abu, Pak. Ya, Ya, 40 hari ke sampai depan sampai 40 hari ke depan sampai Jumat Agung. 40 hari ya. Ya, sampai bulan April kita berpuasa. Orang Katolik berpuasa tidak harus kita tunjuk-tunjuk. Ya, tidak harus kita umumkan, tidak harus orang di jalan-jalan itu lihat sambil berdoa, tidak perlu, Pak. Tidak perlu orang dengar, jangan potong dulu. Orang Katolik berpuasa tidak harus orang melihat kita, ya. Tetapi Yesus mengajarkan hal berpuasa seperti apa? Mari kita lihat. Yesus Saya akan apa kitab tunjukkan. itu? Kitab Injil apa didake tadi? Tadi didake, sekarang saya melihat dalam Alkitab. Oh gitu. Oke, didake ya. Tadi didake, sekarang Injil. Nah, sekarang kita lihat dalam Injil. Injil ada nggak? Injil seperti apa, Pak? Lihat dulu, Pak. Ya. Hal berpuasa kata Yesus Kristus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya di dalam neraka ini. Jadi berpuasa harus semua orang tahu. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Ya, sekarang saya lihat, Pak. Bapak lihat muka saya. Apakah saya kelihatan berpuasa, Pak? Saya dalam keadaan segar, Pak. Orang tidak menyangka bahwa saya sedang berpuasa. Gak kayak Bapak, gak cuci muka, Pak. Jarang fisik lagi. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di surga yang mengetahui semuanya, Pak. Ya, di situ kita mengajarkan tentang hal berpuasa, Pak. Orang Kristen, orang Katolik khususnya kita berpuasa dari 5 Maret kemarin sampai 40 hari ya. Puncaknya adalah ketika Jumat Agung. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan keempat, Pak. Ya, keempat nih. Di dalam Injil, ya. Oke. Ada Markus 12 ayat 28-29. Markus berapa? Terus, Markus 12 ayat 28-29. Oke, silakan. Yesus mengajarkan Tuhan di situ, kalau nggak salah ya. Oke. Terus buka lagi Filipi 2 ayat 2. Ya, terus. Nah, di situ poinnya, Pak. Bandingan dulu dua firman itu. Firman apa Poinnya, itu? Pak. Saya nggak tahu. Saya mohon maaf kalau salah. Ya. Terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus. Saya suka pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya. Saya suka. Ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ya, nih perhatikan, Pak, kan ya. Markus ya. Oke, saya sudah buka, Pak. Markus 12 ayat 28, Pak. Perhatikan. Lalu ahli Taurat yang mendengar, Lalu ahli Taurat yang mendengarkan Yesus. Kita di sini bermain gramatikal, Pak. Grammar, Pak, ya. Kata per kata, Pak, ya. Ya, lihat kata per kata, huruf besar, huruf kecilnya, huruf kapital dan huruf tidaknya, ya. Lalu mendengar Yesus, orang Saduki bersoal, jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu dan datang kepadanya bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum yang paling utama yang terutama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lihat, Pak, T-nya huruf besar, Pak, ya. Ya, T huruf besar, U-nya kecil. Di sini mengacu pada namanya bahasa Yunani, namanya kurios, Pak. Oke, kurios. Itu yang jawab Yesus ya. Yesus yang ngomong, kurios, Pak. Ya. Oke, merujuk pada kurios di sini, Pak, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, seperti apa kasihilah Tuhan Allahmu? Lagi-lagi saya membawa kitab Didake, Pak. Ya, di dalam kitab Didake mengadakan apa, Pak? Ada 2 jalan, Pak. Ya. Pertama, jalan kehidupan. Kedua, jalan kematian. Jadi 2 jalan itu namanya kitab kehidupan dan jalan kematian dan jalan kehidupan. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, kehidupan seperti apa? Jalan kehidupan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Inilah jalan kehidupan, kata Yesus. Pertama-tama, engkau mengasihi Allah yang telah menjadikanmu. Kedua, engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jalan kehidupan seperti apa lagi? Berkatilah mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi musuh-musuh kalian. Berpuasalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Ya, lalu dia bilang apa? Dia bilang di sini, karena jika mengasihi mereka yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Bukankah orang-orang yang tidak beriman pun melakukannya itu? Tetapi kalian kasihilah mereka yang membenci kalian, karena itulah jasa kita. Maksudnya seperti apa?
Kita berpuasa bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri lagi. Itulah jalan kehidupan. Kita berpuasa bagi mereka yang membenci kekristenan. Ya, yang menolak kekristenan. Itulah jalan kehidupan yang sesungguhnya. Lalu kita lihat apakah dampak dari jalan kehidupan kalau ditaatin. Sehingga engkau menjadi, supaya engkau menjadi sempurna. Supaya engkau menjadi sempurna. Sambil berpuasa kita harus melakukan apa kata Yesus? Hendaklah sedekah. Sedekahmu basah oleh keringat kedua tanganmu. Sedemikian sehingga engkau tahu pada siapa engkau memberi. Jadi sambil berpuasa, sambil ini kita harus ini. Kemudian kita lihat kembali pada poin pertama pertanyaannya. Adalah di sini berbicara tentang Tuhan. Ya, Markus 12. Kasihilah Tuhan. Lihat Tuhan huruf besar ya. Huruf besar U-nya kecil. Kita lihat Pak. Siapa ini Pak yang mengacu pada Kurios? Ya, ini ayat yang biasa dipakai sama Juma. Ya. Yesus dia adalah Tuhan. Bahwa Tuhan itu Esa. Mengapa dikatakan Esa di sini? Yesus itu Tuhan yang mempunyai kuasa membawa orang ke surga maupun membuang orang ke neraka. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan, T besar. Ya, siapa Yesus Kristus di sini pertanyaannya? Ya, Yohanes 10 ayat 30. Karena Yesus yang adalah Tuhan, Kurios, dan Sang Bapa, Sang Sumber adalah Esa. Ekat. That's the point. Itu ajaran kekristenan. Saya pakai data, Pak. Iya, ya itu orang terpelajar, orang punya pendidikan ya gitu. Ya, saya pakai data, Pak. Nggak ada saya nggak pakai data. Selalu saya pakai data, Pak. Cuman saya baru tahu. Saya baru hari ini tahu selain Injil. Filipi. Maaf, saya lupa lagi Filipinya satu. belum. Filipi 2. Oke, tadi itu bahwa bagus. tadi adalah Yesus itu Tuhan ya tadi ya. Ya, mantap. Pertanyaan bagus, Pak. Ya. Filipi. Kita lihat di sini teman-teman. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi karena dalam Kristus dan nasihat penghiburan kasih persekutuan dan roh ini Tritunggal lagi nih. Jadi karena Kristus dan ada nasihat penghiburan dan persekutuan Roh Kudus, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, satu baptisan. Ya, Rasul Paulus mengajarkan dalam kitab-kitab lain satu baptisan. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain. Seperti diajarkan dalam kitab Didache. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap Yesus Kristus. Yang walaupun, lihat ini Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ini Dwinatur Kristus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya Pak. Ya, apa maksud Filipi 2 ayat 5 ini? Ya. Di sini dia menggunakan Kak, ya. Di sini mengatakan touto, ya. Lalu di sini dia menggunakan kata kai Filipi 2 ayat yang ke-6 coba. Lebih jelas lagi Filipi 2 ayat yang ke-6. Nah, di sini dia menggunakan kata apa, Pak? Morpe. Teman-teman perhatikan. Filipi 2 ayat 6 dia menggunakan kata morpe. Morpe ini artinya apa? Sang firman itu menambahkan rupa hamba. Tetapi ketika dia menambahkan rupa hamba, keilahiannya tetap hiparkon enggak? Tetap hiparkon. Artinya tetap existing. Huparkon ini existing. Ya, Filipi 2 ayat 7. Nih. Ya, di sini mengatakan morpen lagi. Menambahkan, lebih tepatnya ini menambahkan doulo, rupa hamba. Maksudnya seperti apa? Dia yang adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, masih memiliki satu natur. Tetapi ketika dia morpe doulo, dia menambahkan rupa hamba. Dia memiliki apa? Dwinatur Kristus. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Itulah kekristenan. Kami percaya Kristus memiliki dwinatur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah.
Tidak menganggap kesetaraan, melainkan mengosongkan diri. Ini dalam bahasa Yunani kenosin, ekenosen. Ya, ekenosen. Dia menambahkan dia yang adalah Allah, dia ekenosen, dia inkarno, ya. Saya bicara tentang inkarno di sini, teman-teman, ya. Oke, berbicara tentang inkarnasi dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin namanya inkarno. Ya, itu dari kata in dan karo. Ya, artinya berbicara tentang menjadi daging. Ya, dalam bahasa Latin dia bilang et verbum caro factum est. Dalam sebuah vulgata. Ya, dalam vulgata dia mengatakan et verbum caro factum est. Artinya firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ya, dia inkarne, dia masuk ke dalam dunia dan memiliki duinatur Kristus. Silakan, pertanyaan keberapa? 5. Silakan, saya persilakan. Saya orangnya fair, Pak. Silakan. Ya, makasih. Udah 5 ya. Kita kan orang berpendidikan, gitu ya. Silakan. Mantap. Ya. Silakan. Saya selalu pakai data, Pak. Silakan. Pernahkah Yesus mengatakan, ya? Pernahkah Yesus mengatakan, akulah yang mewahyukan Alkitab. Akulah pula yang menjaganya. Oke. 1 iota pun. 1 iota pun. Oke. Terima kasih. Matius 5 ayat 18. Ini kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum langit dan bumi lengap, 1 iota dan 1 titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, saya ambil sebuah data buku lagi. Ya, di mana Yesus Kristus menjaga senantiasa firman-Nya. Ya. Wait, di halaman berapa bukunya? Nah, sebenarnya buku itu, ayat itu sudah ada ya. Menjaga firman-Nya, ya. Mengampuni dosa, membangkitkan kehidupan yang kekal. Saya lupa datanya. Tetapi ada ayat Alkitab di mana sepanjang sejarah Allah senantiasa menjaga firman-Nya. Itu ada dalam 1 Korintus. Ada. Ya. Bagaimana dia tidak menjaga firman-Nya? Yesus jaga firman-Nya sampai sekarang. Mau dalam keadaan apapun, Alkitab tetap terjaga sampai sekarang. Ada. Kecuali Alkitab itu rusak. Atau Alkitab itu seperti apa. Bahkan sampai sekarang di beberapa museum kita bisa menemukan manuskrip asli yang disalin. Itu aja. Ya. Manuskrip asli itu tetap ada sampai sekarang. Ya. Karena apa? 1 iota pun harus digenapi dalam perjanjian lama, harus digenapi. Semuanya harus digenapi. Semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa harus digenapi. Nih, contohnya. Contohnya, seperti apa yang digenapi? Dijaga, ya, dijaga dan digenapi. Nih, ini sebuah data. Ya, ini dijaga dan digenapi. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Digenapi dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Mazmur 41 ayat 10. Di mana jauh sebelum Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot, dalam kitab Mazmur Daud sudah dinubuatkan. Penggenapannya Markus 14 ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot salah seorang dari muridnya. Digenapi di sini. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Tetapi di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur, tidak dituliskan nama Yudas. Mengapa tidak dituliskan nama Yudas, tetapi sahabat karib saja? Karena apa? Tuhan bukan Tuhan yang menentukan Yudas itu masuk neraka. Bukan Tuhan yang menentukan, tetapi Yudas sendirilah yang menentukan dia masuk neraka. Karena ada nubuatan positif dan ada nubuatan secara negatif. Tergantung siapa yang mau menggenapinya. Mau menggenapikan nubuatan positif dan siapa yang menggenapi nubuatan negatif. Zakaria 11 ayat 12 digenapkan dalam Matius 26 ayat 14. Dijaga. Berapa Yudas menjual Yesus Kristus? 30 keping perak. Matius 26 ayat 14 menggenapi. Kemudian di mana? Yesaya 53. Bukan cuma itu, ada hal yang lebih penting lagi. Nih, hal yang pentingnya di mana? Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Jauh sebelum Bunda Maria mengandung Yesus Kristus sudah dinubuatkan bahwa akan lahir dari seorang perempuan muda.
dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Lalu digenapi di mana? Matius pasal 1 ayat 23. Bunda Maria. Silakan pertanyaan ke-6. Baik, makasih. Nah, saya baru ingat Yudas ini, tadi ada Yudas tadi ya. Oke, baik, makasih Bang RK. Yang ke-6. Mana perintah Yesus ya atau Tuhan yang umat Kristen itu beribadahnya hari Minggu? Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing pada hari pertama Minggu itu, kita melihat bahwa Minggu itu berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bukan cuma itu. Ya, kita lihat di dalam, banyak yang berpuasa hari Minggu. Kemudian yang lebih tepatnya, ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk Ekaristi, memecah-mecahkan roti. Hari pertama minggu itu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Di mana itu para hari rasul melakukan pertama dalam minggu, apa hari minggu itu. Minggu. Hari pertama dalam minggu. Pertama dalam minggu. Hari pertama berarti hari Minggu ya? Ya, kenapa kita mengatakan seperti itu, Pak? Kenapa gereja Katolik melakukan hari Minggu? Karena para rasul melakukan teladan ibadahnya hari Minggu. Tanda kemenangan, kebangkitan dari Yesus. Jadi ini berbicara tentang bukan Alkitab saja, tapi tradisi seperti yang kita bicarakan awal. Gereja Katolik bukan cuma Alkitab saja, tetapi tradisi suci yang dijalankan. Ya, ada tradisi juga ya? Yes. Oke, makasih. Yang terakhir. Silakan. Ya, itu yang di belakang RK itu foto siapa? Oke. Yesus ya? Lukisan bukan foto. Foto dengan lukisan itu berbeda. Ini berbicara tentang Tuhan, lukisan Tuhan saya. Bukan, saya tanya dulu. Nanti dia buka kitabnya. Itu lukisan ya? Lukisan tua di abad ke-6. Namanya lukisan Pantokrator Yesus Kristus Gunung Sinai. Pantokrator Gunung Sinai. Ya, kaitan dengan lukisan itu, kan banyak foto Yesus ya. Yes. Ya, banyak kan foto kan di mana-mana saya lihat ada itu ya. Nah, itu yang memfoto wajah Yesus seperti itu siapa sih yang pertama? Oke. Saya jawab ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus lagi, ya. Pertanyaan bagus lagi. Kenapa saya bilang bagus? Tadi gereja Katolik bukan cuma Alkitab tetapi tradisi suci. Ya, saya pikir semua orang akan percaya ini. Makanya ketika ada yang menolak yang namanya lukisan dan ikon-ikon rohani seperti ini, dengan tegas gereja Katolik maupun Ortodoks mengatakan anatema. Kenapa kita mengatakan anatema kalau kamu menolak seperti ini? Ya, itu anatema. Penyesat. Kalau mereka menolak ikon-ikon. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 476. Ini tradisi lisan. Karena sabda menjadi manusia dan menerima kodrat manusia yang sesungguhnya. Maka Kristus terbatas dalam tubuh. Karena itu wajah manusia Yesus dapat dilukiskan dengan terang. Dapat dilukiskan dengan terang di depan kita. Ya, datanya dari mana? Kita melihat bahwa Alkitab ada nggak data itu? Ada. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-1. Galatia pasal 3 ayat 1. Ya. Hai orang-orang bodoh Galatia, yang bodoh, siapakah telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Lalu kita lihat, perhatikan lagi. Ya, poin ketiganya, ya, yang saya bahas. Ketika Yesus Kristus dalam keadaan dia memikul salib, semua mukanya berlumur darah. Ya, tradisi gereja mencatat ada seorang wanita namanya Santa Veronica. Santa Veronica itu dia mengambil wajah Yesus, mengusap wajah Yesus dengan kain putih. Sehingga dalam perhentian yang keberapa teman-teman ya, saya lupa, di mana Santa Veronica mendapatkan gambar dari Tuhan secara langsung. Ya, sehingga dapat karena firman itu terbatas dalam tubuh. Kemudian poin keduanya, ya, dari mana kita tahu wajah Yesus seperti apa? Nih. Ini namanya kain kafan Turin. Kalau Bapak pergi ke Roma bisa dapat ini. Kain kafan Turin ini adalah karena tubuh Yesus itu darah, lalu kain kafan itu menutup, akhirnya menemukan ini, kain kafan Turin. Ya, sejarah pun mencatat, sejarah pun membuktikan bahwa ini kain kafan Turin. Kain kafan milik Yesus. Sudah, saya jawab.
Oke, saya hidupin mic dulu. Baik, makasih banyak ini Bang RK ya. Jadi kalau kamu tadi 7, saya 7, kamu udah Saya jawab. fair. Ya, saya udah jawab. Nah, ini diskusi yang baik itu seperti ini. Jadi Thank tidak you. kita menyudutkan agama seseorang. Ya, nah itu yang diskusi yang kita yang seperti ini. Nah, ini baru orang yang punya pendidikan. Saya fair, Pak. Ya, harus begini. Saya orangnya fair. Bapak tanya, saya tanya Bapak saya 7 kali. memberikan pelajaran bagimu. Ya, Jadi silakan. kalau orang bertanya, catat dulu apa yang Ya. ditanya sehingga dia akan jelas apa kemana sih pertanyaannya. Jadi itu oke, Bang RK. Oke, terima Sampai kasih di sini Pak. dulu Haji. ya. Nanti Ya, kita terima lanjut kasih. lagi. Kita kasih kesempatan orang lain ya. Boleh ya? Silakan. Ya, Terima kasih kasihan Pak di bawah Haji. saya lihat udah banyak yang komen itu ya. Oke. Nah, ini Terima diskusi. kasih banyak Pak Haji. Iya, makasih banyak nih Bang RK. Oke. Ya. Ya. Oke, maaf salah-salah kata Pak Haji, jangan masukkan ke hati. Oh enggak. Enggak, saya Pak tuh Haji enggak harus pernah, ada jiwa enggak, muda Pak Haji, biar sambil betul. guyon Pak Haji. Saya enggak tersinggung, tapi saya Jangan tersinggung Pak Haji, karena saya Ya. jiwa muda Pak Haji. Jadi Betul. kalau guyon-guyon Saya jangan tahu, masukkan saya ke juga hati. pernah muda. Begini Ya. maksud saya, kalau kita diskusi jangan menyerang fisik. Ini yang kita serang. Nah, kan? Udah Pak. Betul. Udah. Baru orang Oke, thank you lah berpendidikan. Pak Haji. Terima kasih Iya. Tuhan memberkati. Ya, oke, makasih. Silakan. Nah, makasih. Ya, saya orangnya fair. Ya, saya 7 pertanyaan, Anda 7 pertanyaan. Ya, saya 4 pertanyaan, Anda 4 pertanyaan. Saya orangnya fair teman-teman ya, sangat fair. Ya, bukan kamu nggak akan temukan live ini di Juma, di roomnya Juma. Di roomnya Juma nggak pernah bahas kitabnya mereka, nggak pernah. Tiap hari Bibel yang dibahas. Di roomnya Nandar, coba tanya si Nandar, ditanya apa? Lari ke Bibel. Ya, Nandar selalu lari ke Bibel. Ya. Ya. Makanya saya bilang saya orangnya fair. Ya, tapi kalau kayak si Jum gak akan. Yang dibahas adalah Bibel. Terakhir mereka jadi apa? Bibelon. Ya, saya orangnya fair ya. Kamu bertanya saya menjawab. Kalau kamu ya ini ya silakan. Teman-teman bantu ini ya teman-teman ya, jangan sampai kena ban ya teman-teman ya. Saya selalu saya selalu kasih mawar-mawar karena saya menjaga kerungkatan ini teman-teman ya. Boleh nggak on cam? Silakan on cam Pak. Standarnya di sini on cam. Ya. Ya, Kristen atau bukan Pak? Saya Protestan, mau tanya Pak. Oke Pak. Gimana Pak? Saya fokus ke RT 6 Pak. Kalau apa bisa langsung ke DM saya Oh, Pak. nggak, aku cuma kasih apa aja, masukan aja sama Ya, gimana Pak? apologet ya. Kan sejarah Enggak, Bapak sejarah sudah gereja itu yang paling bagus itu Katolik ya. Ya, Sejarah. saya berbicara atas dasar ya apa yang saya baca, data-data yang saya baca. Karena gini Pak, ya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari Islam, ya saya hanya bisa menjawab menurut data dari gereja. Ya, contohnya gini Pak, saya tanya Pak, contohnya ya Pak ya, Alkitab baru dikanonkan di abad keberapa Pak? Pak? Lupa saya. Bapak kan pengajar dari STAK nih. Harusnya tahu sekolah tinggi agama Kristen. Ya, Bapak kan seorang pengajar di sekolah tinggi agama Kristen. Ya, Enggak, itu baru, hanya ya makanya saya tanya, itu hanya Alkitab baru dikanonkan di abad keberapa Pak? saya nggak pernah belajar sejarah itu, makanya saya tanya Pak. Nah, Bapak kan bicara tentang sejarah, makanya saya bilang Alkitab baru dikanonkan di abad keempat Pak. Ya, jadi sebelum ada ke abad keempat, abad ketiga itu baru dikumpulkan. Ya, abad keempat itu dikanonkan. Ya, abad ketiga itu konsili, diadakan sebuah konsili namanya konsili Kartago dan konsili Hippo. Ya, dan ke abad keempat dikanonkan. Ya, pertanyaannya, sebelum itu jaraknya dari abad pertama sampai abad keempat itu 400 tahun. Selama 400 tahun itu bagaimana mereka menjalankan liturgi tanpa adanya Alkitab? Makanya dalam gereja Katolik kita memahami yang namanya bukan cuma Alkitab saja, tetapi tradisi suci. Ya,
tradisi suci gereja. Ya, apakah di Alkitab ada berbicara tentang tradisi suci? Ada. Ya. Ada berbicara tentang tradisi dalam Alkitab. Nih. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik ajaran lisan maupun ajaran tertulis. Makanya gereja Katolik percaya dengan tradisi suci. Karena apa? Jarak 400 tahun itu tidak mungkin liturgi tidak ada. Alkitab baru dikanonkan abad ke-4. Jadi bagaimana mereka menjalankan standarnya? Ya, standarnya adalah tradisi gereja yang dijalankan. Seperti itu. Maksudku, pertanyaanku gini, Bang. Apakah sebelum dikanonkan, kan ada itu, apanya itu? Ada tulisan-tulisan prasejarahnya. Ada nggak disimpan? Ada. Gereja Katolik punya standar. Ini namanya Katekismus Gereja Katolik. Ini standar. Ya, banyak sekali kalau mau buku-buku sejarah, kitab Didache. Ini sebelum adanya Injil, adanya kitab Didache. Ini kitab lebih tua daripada Injil. Ini kan kertas. Dulu kan udah memang menemukan kertas. Saya tanya, Anda Protestan atau Islam? Protestan. Ya. Mau saya tanya iman Anda? Jangan. Ya, makanya saya bilang Anda pasti kelayapan dan saya tidak mau menyakiti teman-teman. Ya, maaf. Ya. Karena kalau saya tanya itu, saya jujur, saya dulu pendeta, teman. Ya, kita fokus ke RT 6. Ya. Kalau Anda mau berdebat dengan saya, satu pertanyaan saya bisa skakmat kalian. Dengar baik-baik. Hanya saya nggak mau. Kita fokus ke RT 6, teman. Kita fokus dengan yang ada di Indonesia ini. Satu pertanyaan saya bisa sekak, teman. Hanya saya nggak mau. Ya, pahami itu baik-baik, teman. Kita fokus ke Uclim. Ya, gitu ya. Kalau main sejarah dengan saya satu pertanyaan saja mungkin Anda mungkin kelagapan nanti. Hanya saya nggak mau. Saya punya prinsip, saya nggak mau lari ke situ, teman ya. Gitu ya. Saya nggak mau bahas Kristen dengan Kristen, saya nggak mau. Saya fokus ke Uclim saja. Silakan. Yang jadi yang Kristen nggak usah naik, teman. Terakhir nanti kita debat di atas, teman ya. Yang Kristen nggak usah. Silakan Basis buka kameranya. Kristen bukan? Basis, Kristen bukan? Halo Bang, Kristen atau bukan Bang? Islam. Oke, kita diskusi mau Pak? Ya. Oke, silakan. Saya mau diskusi tentang yang tadi yang membahas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, oke, silakan. Yang dibangunkan tadi. Oke, siapa bilang kan? Kan Bapak bilang siapa yang bilang kan? Oke, nih. Ini sebuah buku namanya Sirah Nabawiyah. Bapak sudah pernah baca Sirah Nabawiyah? Belum. Ya, tujuan kita membaca Sirah Nabawiyah menurut ajaran aliran dari Sunni, ya, mengatakan salah satu tujuannya itu adalah mencintakan, menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya. Oke. Sirah itu artinya apa Pak? Sirah Nabawiyah itu artinya apa Pak? Sirah itu apa Pak? Ya itu aku tanya sama kamu. Enggak, saya tanya, Bapak ngerti sirah itu apa? Sebagai Islam Bapak ngerti enggak sirah itu apa? Sirah itu apa Pak? Ini Bang, ya. Jangan kemana-mana dulu Pak. Sirah itu apa Pak? Enggak, saya tanya dulu ya. Saya tanyakan ya. Berat ini kayaknya ini. Enggak bisa jawab. Berat ini. Ini Pak. Jangan kemana-mana Pak. Bukan saya yang ngomong Pak ya. Ini, Pak. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj Pak. Ya. Di sini berbicara tentang apa? Rasulullah naiki hewan burak. Ya. Bapak perhatikan di halaman yang ke-245. Di sini dia mengatakan aku dalam keadaan tidur. Ya kan? Malaikat Jibril datang kepada aku. Aku dalam keadaan tidur. Tidur. Pertanyaan saya Pak. Apakah ini bagian dari mujizat Pak?
tidur itu dalam arti dibangunkan, Bang. Dibangunkan. Berarti kan bisa bangun toh. Ya, kalau dalam keadaan bangun, apakah dia pergi ke Isra-nya itu jaraknya begitu jauh, Pak? Apakah Ini, Pak. bisa dilakukan dalam semalam, Pak? Ketika dia naik burak itu siapa saksinya, Pak? Gak abang itu mengimani alam goib enggak? Alam goib. Goib. Iya. Goib yang dalam konteks seperti apa? Yang goib ya gak diketahui. Tidak diketahui. Oke, sekarang di sini kita berbicara tentang sebuah sejarah, sebuah bukti, ya. Ya. Ketika Nabi Musa membelah lautan, apakah itu di alam goib? Saya tanya dulu, Pak, sabar. Ketika Nabi Musa membelah lautan, apakah itu dia dalam keadaan alam goib? Bang. Muter ini. Beda, Bang. Mujizatnya Nabi Musa beda, ya. Nabi Isa beda, ya. Nggak bisa disamakan, Bang. Oke. Nggak Sabar. bisa disamakan. Yang penting iman. Kamu mengimani Ya. Nabi Musa, ya, oke? Imani aja, Pak, ya. Ya. Benar nggak, Pak? Imani aja, Pak. Bapak sepakat Bapak imani saja, Pak? Ya, saya sepakat iman. Udah, dia sendiri omong. Ya udah, teman-teman Muslim yang lain imani aja. Ya bukan saya, bukan Kristen yang imani saja. Bapak yang imani saja. Karena tidak bisa membuktikan, memverifikasi, akhirnya mengimani saja, Pak. Walaupun itu dalam keadaan tertidur, ya udah, Pak, imani saja, Pak. Nah, silakan lanjut, Pak. Kamu tahu Bani Israel? Ya. Oke. Ya. Kamulah Ya, Israel. Bani Israel, oke. Terus? Kamulah Israel Indonesia. Yang Gimana? selalu membangkang kalau ada perintah Rasulnya. Ya kamu. Kamu tahu Israel itu apa, Pak? Israel itu sebuah bani, sebuah. Bapak tahu Israel itu apa, Pak? Bani keluarga, bani dari keluarga. Bani itu bukan keluarga, Pak. Aduh ya Tuhan. Pak, Israel itu nama lain, dengar dulu. Israel itu nama lain dari Yakub, Pak. Nih. Ini dalam kitab Tauratnya Nabi Musa, Pak. Ya. Ya. Bertanya orang itu, jadi Yakub ini tidak taat, tetapi Israel nama dari Israel ini ketaatan dari Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak lagi disebut sebagai lagi Yakub, tetapi sebagai Israel. Ya, jadi kalau Anda memaki-maki Israel, berarti Anda memaki-maki Yakub. Kalau kalian bilang Israel acu, dan anjing dan lain-lain, berarti kalian maki Yakub. Karena Israel ini nama lain daripada Yakub, Pak. Gitu, silakan aja kalau mau maki-maki Israel. Maki-makilah kalian sama Yakub. Makanya saya bilang, mulutnya kalian ini dengan ini kalian itu nggak sejalan lagi. Tiap hari kalian demo-demo, bawa bendera Palestina, ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Yakub. Bayangkan satu Indonesia ini ngatain nabinya sendiri. Satu Indonesia maki-maki nabinya sendiri. Ini yang berat. Ya. Satu Indonesia hanya gara-gara mau membela pihak ketiga yang ada di Palestina. Berani dia maki-maki Yakub. Nah ini kacau, Pak. Kacau, Pak, ya. Ya anak-anaknya. Ya seperti kamu itu. Kamu itu turunan siapa? Saya. Iya. Saya keturunan bapak sama emak saya lah. Masa keturunan si keturunan si Momot sih kan enggak. Orang itu macam-macam, Bang. Ada yang baik, ada yang enggak ya. Ya abang itu. Ya Israel yang enggak baik. Israel yang enggak baik. Oke, sekarang kita bicara Israel. Oke, saya tidak membela Israel, tetapi saya melihat sebuah sejarah. Ya Pak ya, saya tidak membela Israel, saya tanda kutip, tapi saya melihat sebuah sejarah. Kurang baik apa
Dulu Palestina itu adalah Filistin. Filistin itu bagian dari Israel. Kurang baik apa Israel udah kasih Filistin merdeka sendiri. Satu tanah loh dikasih, satu negara, satu bangsa dikasih. Kurang baik apa coba? Lalu nggak? Coba gini Pak, tahu diri nggak Pak ya? Ini kita bicara tentang tahu diri Pak ya. Ya, saya kasih Bapak uang 10, saya kasih Bapak ini mobil ya Pak ya. Saya kasih Bapak mobil ya. Amin ya Allah, aku dikasih mobil. Atau gini, Bapak kasih saya mobil ya Bapak ya. 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 Lalu saya maki-maki Bapak. Memang gak tahu adat kau kubilang. Rasanya gimana Pak? Saya kira nggak maki-maki. Saya kira. Oh, nggak nyambung berat. Gak nyambung nih kayaknya nih orang ini. Dia nggak berani jujur teman-teman ya. Gak seru Pak, turunlah Pak. Gak seru, turun. Ya, Pak, ya teman-teman, kalau naik ke atas, coba pegang dulu jidatnya. Panas nggak? Cek dulu suhunya. Kalau kamu lihat demam kamu 40 derajat, janganlah kau naik. Orang kalau demamnya 40 derajat, itu indikasi malaria tropika level 3. Atau malaria poltropika level 4. Ngomongnya ngelantur semua teman. Gitu ya. Ini agak berat ya. Kalau naik ke atas itu dalam posisi ya. Jangan dalam posisi demam tinggi teman ya. Kalau kamu naik dalam posisi demam tinggi, itu buat orang juga, kau ngajak orang ikut kena malaria. Buka dulu kameranya. Nah ini termasuk tropika level 3 nih. Nah, buka kamera. Ya, silakan. Oke, silakan. Agak berat teman-teman mereka ini ya. RK isi neraka. Yakin. Jangan sampai pas masuk neraka, aduh RK sudah bilang percaya Yesus. Menyesal awak. Demam saya terlalu tinggi ketika berdiskusi dengan RK, makanya saya nggak sadar gitu. Halo, cerita Panji, Karisteng bukan? Halo, Ya, Karisteng bukan Pak? bukan. Ya, silakan buka kameranya Pak. Ya, silakan Pak. Apa yang mau ditanyakan? Saya persilakan, tanya iman saya tanya iman Anda. Tapi pakai data ya. Coba pegang Pak. Coba diulang sejarahnya soal Palestina sama Israel. 30 derajat kayaknya. Pak, di sini kita lagi diskusi tentang teologi, Pak. Ilmu tentang Tuhan, tentang Allah, ya. Saya tidak tertarik bahas tentang sejarah Palestina, Israel. Saya tidak tertarik perang-perang di sana, saya tidak tertarik. Ya, saya lebih tertarik di sini kamu tanya tentang keimanan, kealahan. Nah, itu yang lebih saya senang. Silakan. Ganti pertanyaannya. Iya, tadi kan Bapak saya tertarik di saat Bapak Turun. Gak ngerti pertanyaannya ini. Saya lebih fokus kamu tanya tentang keimanan, itu lebih saya senang gitu. Tanya iman Kristen. Ya. Tanya iman Kristen. Udah naik, tanya iman Kristen. Udah, saya persilakan gitu kan. Saya nggak tanya iman, kalau mau saya tanya iman kamu ya asal jangan kejang-kejang aja gitu kan. Ya silakan Iqbal. Saya bilang tanya iman saya, udah naik tanya iman saya. Aduh, Iqbal bisa buka kamera? bisa. Silakan buka kameranya, silakan. Sebentar Bang, ini.
Teman-teman di tap-tap layarnya, teman-teman bantu tap-tap layarnya tembuskan ke 400 atau 500k teman-teman ya. Tanya iman Kristen, ayo silakan. Senggol dikit, Sherlock. Aduh. Saat bertanya itu lancar, tapi giliran ditanya, senggol dikit, Sherlock. Ya, mereka itu bertanya iman Kristen lancar, teman-teman. Tapi kalau ditanya imannya, senggol dikit, Sherlock, cok. Ini agak berat, teman-teman ya. Senggol dikit, Sherlock. RK, Sherlock, RK, Sherlock. Di mana kamu RK? Aing maung. Dikit-dikit Sherlock, aing maung. Katanya. Tuhan, ya tolong dong kalian ini ya. Oke. Aldafi silakan. Ya. Thank you ya yang ada kirim ini ya. Terima kasih ya 200.000. Terima kasih. Ya. 10.000. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Halo, Aldafi Kristen bukan? Islam bang. Oh, buka kameranya silakan. Islam. Ya, saya tahu Pak. Ya, Silakan benar. buka kameranya Pak. Ya. Teman-teman kita siap, kompak siap, tembuskan ke 500k teman-teman ya. Oke. Silakan Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa tujuan Kisanat naik ke live saya? Itu mau nanya tentang keimanan tadi. Ya silakan. Rata-rata menurut Abah kan Islam itu nggak ada yang bisa jawab ya mengenai keimanannya. Terus? Itu kalau Islam itu bahasanya luas Bang. Luasnya Oke, begini. bahasanya luas. Silakan. Contohnya? Islam itu dibawa oleh dua sisi, ya kan? Sehingga manusia itu, kalau tidak tahu dua sisi ini, mana yang hakikinya, mana yang syariatnya itu tidak bisa jawab. Gitu. Ya, contohnya? Contohnya Islam itu di bawah dua sisi itu. Dua sisi salah satu contohnya apa? Di bawah gujarat. Satu di bawah gujarat. Ya kan? Di bawah gujarat itu masuk ke Indonesia. Itu menyebarkan melalui omong-omong, melalui bicara. Yang satu hakiki Islam. Ya kan? Hakiki Islam itu tidak melalui bicara, tapi melalui perjalanan ataupun kelakuan dalam sehari-hari. Oke. Terus? Jadi yang melakukan perjalanan dalam sehari-hari itu menggunakan akal sucinya, maka itu mengetahui yang sebenarnya. Oke. Terima kasih. Terus Pak, apa lagi Pak? Jadi kalau abang itu nanya seorang yang pelajari hanya syariat bahasa Ibrahim, ya nggak akan kejawab Bang. Rata-rata nggak kejawab. Ya Pak? Saya perhatikan memang banyak yang nggak bisa menjawab pertanyaan itu mengenai keimanan. Ya. Jadi apa yang mau didiskusikan Pak? Jadi saya mau nanya keimanan Yesus tadi. Oke, Anda tanya keimanan Yesus, saya pun tanya keimanan kamu. Silakan, satu poinnya apa Pak? Langsung poinnya Pak. Saya nanya dulu ini maksudnya. Ya udah, saya lagi nunggu Bapak bertanya apa Pak. Silakan, silakan. Mengenai keimanan Kristen tadi, Bapak kan bahasanya senang
kalau ada orang bertanya tentang keimanan Kristen kan begitu tadi. Ya silakan. Dari tadi saya tunggu ini, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Silakan udah, Pak. Mengenai keimanan yang mengenai keyakinan Yesus tentang kebangkitan ataupun Oke, Kebangkitan. tentang kematian dan kematian ya. ya Oke. Sentral pokok dalam iman Kristen adalah dia datang, mati, bangkit, dan naik ke surga. 3 poin. Jadi, 3 sentral pokok iman Kristen ini kalau kamu hanya berbicara Yesus mati, bisa nggak dikatakan sebagai sentral pokok iman Kristen? Tidak bisa. Atau kamu mengatakan Yesus bangkit, bisa nggak kamu mengatakan ini sentral pokok iman Kristen? Tidak bisa. Atau kamu mengatakan Yesus naik ke surga, bisa nggak ini kamu mengatakan sentral pokok iman Kristen? Tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Kalau kamu mengatakan Yesus tidak mati, Yesus mati, hanya bicara Yesus mati tapi tidak bangkit, maka sia-sialah iman saya. Kemudian kedua, kalau kamu hanya berbicara bahwa Yesus bangkit, ya, ini akan merujuk pada pengajaran yang namanya bukan pengajaran ya. Ini kebangkitan Yesus atau bicara tentang kenaikan Yesus Kristus, ya. Kematian dan kebangkitan tidak kita bicara. Kita hanya bicara kenaikan Yesus Kristus. Nah, ini jatuhnya adalah sebuah pengajaran Basilides atau pengajaran agnostik. Ya. Pengajaran agnostik. Kenapa kita bilang ini agnostik? Ya, atau doketisme? Karena mereka tidak pernah mengatakan Yesus mati. Tapi Yesus diangkat ke surga. Ya. Kalau kita bicara hanya Yesus itu bangkit saja, berarti di sini kita berbicara pengajaran agnostik lagi. Ya. Bahwa yang disalibkan itu bukan manusia. Ya. Yesus itu tidak sungguh-sungguh disalibkan. Ya, dia bicara hanya keilahian saja, tidak bicara kemanusiaannya aja. Tapi kalau berbicara tentang Yesus Kristus harus bicara sisi kemanusiaannya, harus berbicara sisi keilahiannya. Ya, saya harap, tapi saya pikir kamu tidak mengerti di sini, ya. Makanya saya tanya, Pak. tahu Ya, mengerti saya. oke. Makanya sentral pokok iman Kristen adalah dia datang, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Ya. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Ya, Bapak harus jawab. Ya. Menurut keimanan Anda dan pengetahuan Anda, Yesus itu disalibkan atau tidak? Poin pertama nih, silakan. Saya rasa bahasanya ya tidak disalibkan kalau Yesus. Oke, tidak disalibkan. Ya, lalu siapa yang disalibkan itu? Saya tidak paham mengenai kitab itu. Tidak Siapa paham. yang menyaksikan kalau bukan mengenai- Yesus yang disalibkan? Saya tidak paham mengenai kitab. Gagal. Saya tidak paksa gagal. Saya tidak akan beriman kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab akal atau tidak menjawab berdasarkan bukti. Saya tidak mungkin beriman kepada Bapak yang tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Gak mungkin. 1000 kali bilang kamu kalap, gak akan saya mau. Ya, kamu kalap yuk, gak akan saya mau, Pak. Karena apa? Argumentasinya tidak ada bukti semua. Gak akan saya mau, Pak. Ya. Karena saya mau beriman. Fahlam anahu la ilaha illallah. Saya harus fahlam, mengerti. Sesuatu, jika misalkan saya mukalab. Ya. Contoh saya mukalab. Lalu tiba-tiba ada yang tanya, siapa yang disalibkan itu? Ada nggak literasi dalam keimanan kamu menjawab itu? Bengong saya bukan jadi mukalab cerdas. Botol, Pak. Makin bego saya, Pak. Karena apa? Mual-mual saya jadinya, Pak. Gak bisa jawab. Ya, kemudian, poin kedua. Kamu ketika tidak percaya Yesus itu mati, melainkan diangkat ke langit, betul? Yesus diangkat naik ke langit, betul? Kita hanya bicara satu poin. Betul ya. Oke. Ya. Siapa yang melihat Yesus itu diangkat naik ke langit? Saya tidak paham itu. Nah, ini Pak, kalau bilang jadi jangan ajak kamu kalap.
RK yuk, bisa yuk RK. 2 kalimat. Karena hampir semua yang naik ke sini, pertanyaan saya itu, jawab bingung-bingung semua Pak. Nggak bisa jawab. RK ayo, 2 kalimat RK. Bisa yuk RK, bisa. Kenapa? Ketika saya 2 kalimat itu, bisakah saya jadi mukalaf cerdas? Bahkan saya jadi bahan bully-bulian teman-teman saya yang Kristen, Pak. Ini berat, Pak. Ya, susah di sini, Pak, kalau tidak bisa membuktikan argumentasi-argumentasi itu, Pak. Ya, saya dibully habis-habisan, Pak RK. Nah, itu si RK mukalaf cerdas katanya. Lawan tuh si RK mukalaf cerdas. RK jagoan kami kalau RK sudah mukalaf. Aku nggak bisa buat apa-apa. Karena pertanyaan-pertanyaan itu yang akan sering selalu ditanyakan sama orang Kristen, Pak. Ya, percaya deh, Pak. Akan selalu ditanya. Karena apa? Tidak ada pembuktian semua. Tidak bisa dibuktikan, Pak. Iman kalau tidak bisa dibuktikan melalui sebuah fakta, itu berat, Pak. Coba Bapak tanya orang Romawi, yang disalibkan itu siapa? Orang Romawi, catatan sejarah Romawi, pasti dia bilang itu Yesus. Dia nggak bilang itu Yudas, Pak. Bapak tanya catatan sejarah orang Yahudi, yang disalibkan itu siapa? Pasti catatan sejarah orang Yahudi bilang itu Yesus. Orang Nazaret itu. Dia nggak bilang itu Yudas Iskariot, Pak. Ya, gitu Pak. Sampai situ saya harap Bapak paham dan bisa login, Pak. Iman kalau tidak bisa bilang saya nggak tahu, ini berat, Pak. Ya, susah, Pak. Gitu, Pak, ya. Oke, Tuhan memberkati Bapak. Ya, terima kasih banyak. Ya, jadi jangan lagi bilang RK, mukalaf RK, 2 kalimat yuk, bisa yuk RK. Jangan. Ya, jangan lagi bilang RK, bisa yuk. Aku bilang kalau bisa, aku pakai gitu, Mas. Masya Allah, Bang RK, cakep. RK, mantap Bang RK. Mantap. Ganteng Bang RK pakai itu, Bang RK. Kayak Ustadz Adi Hidayat, Bang RK katanya. Bang RK kalau udah pakai kopiah putih kayak Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah, ganteng Bang RK. Silakan naik. Ya, diskusi dengan Ustadz Adi Hidayatnya. Ya, mana? Silakan. Sultan Akbar, Daulat Akbar, silakan. Kita pakai dulu ya. Silakan, Sultan, buka kameranya. Kayaknya Lotus tidak mau saya pakai putih. Lotus mau saya pakai topi koboi kayaknya. Buka kameranya Lotus, Akbar, silakan. Tak bisa buka kamera ini, Bang. Oh, tak bisa. Di bawah dulu ya, Bang ya. Di bawah dulu ya. Maaf ya. Saya ingin diskusi dengan orang yang buka kamera. Maaf ya. Oke, saya naikin lagi. Blues, silakan Blues. Oh, dikira 500k, mantap. Thank you teman-teman 500k-nya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bang Eko, udah pulang dari Israel ya. Blues Ryan, Kristen bukan? Bisa buka kamera? Ya, nggak bisa buka kamera nih, nggak tahu kenapa Bang. Oh ya, karena kamu belum cukup umur. Oh sudah ya, oke. Ambil bakso silakan. Tidak ada yang naik lagi, udah takut? Kayaknya udah menclet kayaknya teman-teman. Makasih udah menclet ini mereka teman-teman ya. Naik itu posisi kurang. Sekaligus kau pergi ke diskotik ya, baru kau buka musik kayak begitu teman. Kau ke diskotik atau ke pub mana, kau ke sana baru kau buka diskotik baru masuk ke live science. Ya, saya harap ya kamu, aduh ya Tuhan. Ada-ada aja mereka. Halo Sator. Halo. Bisa buka kamera? Baru download TikTok aku, Bang. Oi Tuhan Yesus, maaf ya Pak ya. Saya menjaga-jaga takut orang potong crop video saya lalu ini nggak mau saya Pak ya. Iwan silakan Iwan. Di bawah ya. Abam jangan naik.
Mawar, kamu aja yang naik Mawar. Halo Iwan, buka kameranya. Karisteng bukan? Iya. Karisteng Bang. bukan? Bukan, Bang. Silakan. Kau Iya. tanya iman saya, silakan saya persilakan. Iya, Bang. Nah, Iwan, silakan. Kayak nona-nona pakai bibir merah. Abang, Gimana kayak nona-nona? mau tanya Pakai abang ini. lipstick. Pengganti lah bang itu. Jangan pakai nona-nona bang. Mi bibir merah lipstick itu. Ganti saja, dulu Bang. dia punya efeknya bang. Efeknya ganti dulu. Tenang saja, Bang. Tenang saja. Kayaknya pagi jadi Iwan, malam kayaknya jadi siapa bang? Jadi siapa? Jadi diri saya sendiri. Bella. Pagi jadi Iwan, malam jadi Iris Bella. Silakan, canda bang, silakan. Tanya pak. Silakan. Ya. Setiawati. Wanti. Oke. Silakan, Wanti. Oke, Bang. Apakah betul orang-orang apa namanya Kristen itu, Bang, mengimani Isa? Isa mana? Isa ini banyak. Nah, Pak. Yesus. Ada Apa Isa. betul mengimani Yesus? Yesus yang mana ini pak? Yesus yang mana nih? Yesus yang menurut Anda paham begitu. Yesus Oke. yang disalib itu, Bang. Oke, Yesus Yesus yang disalib. Ya. Ya. Saya tidak Kami sangat beriman kepada Yesus yang disalib. Ya. Bukan Yesus yang tidak disalib. Ya. Oh ya. Kenapa? Kalau Yesus yang tidak disalib itu penjahat, Pak. Ya. Berarti banyak Maaf. Yesus ya. Dengar dulu, Pak. Yesus, saya ada datanya, Pak. Yesus yang tidak disalib itu seorang penjahat, Pak. Seorang penyamun. Seorang tukang main perempuan. Seorang penyiksa. Ya, nih datanya ini, Pak. Ya. Nih, sabar, Pak. Saya tanya dulu. Bapak beriman kepada Yesus yang disalib atau Yesus yang tidak disalib? Saya tidak beriman kepada Yesus, Pak. Oke. Saya tidak beriman kepada Oke. Saya beriman kepada Isa Al-Masih yang disalib. Bapak beriman kepada Isa yang disalib atau tidak disalib? Kalau pemahaman saya, Nabi Isa, Bang, tidak disalib. Oke, berarti Anda tidak. Jadi Yesus itu, kalau Isa itu serapan bahasa Arabnya, Pak ya. Karena rumpun Semit, ya. Kalau Yesus ya disalib juga saya tidak beriman, Bang. Baik. Ya. Jadi Anda beriman kepada siapa? Matius 27 ayat 16. Saya hanya beriman kepada itu, Allah. Iya, diam dulu. Pada waktu itu ada ternyata ada Isa yang dalam penjara. Yang terkenal oleh kejahatannya. Oh, ada penjahat yang namanya Isa juga. Namanya Isa Barabas. Ternyata ada ya yang Isa Barabas ini disalibkan nggak? Karena mereka sudah berkumpul di sana Pilatus. Jadi siapa Allahnya Isa Barabas yang tidak disalibkan? Ya, yang menyelamatkan Isa Barabas sehingga tidak disalibkan adalah Pilatus. Jadi Allahnya Isa Barabas ini adalah Pilatus. Berkata kepada mereka, siapa yang kamu hendak kubebaskan bagimu? Yesus Barabas, seorang penjahat, atau Yesus yang disebut Kristus? Ya, memang mengetahui bahwa semuanya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya jadi ini termasuk kisah ya. Sebenarnya dalam gini teman-teman ya. Di Matius 27 ayat 19 ada kisah dalam tradisi gereja Katolik maupun Ortodoks teman-teman. Ada kisah di mana istrinya Pilatus ini sudah memberikan informasi kepada Pilatus bahwa Yesus itu adalah tidak bersalah sama sekali. Ya, tetapi Pilatus cuci tangan. Kita lanjut ya. Kalau bahas itu nanti terlalu banyak. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, Yesus yang Isa Kristus ini harus disalibkan.
Katanya, tetapi kejahatan apakah yang dilakukan? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Ketika Pilatus melihat bahwa semuanya itu, lalu dia mencuci tangan, membasuh tangannya. Kemudian di sini mereka bilang apa? Bebaskanlah Isa yang tidak disalibkan Barabas. Ya, jadi saya beriman kepada Yesus yang disebut Kristus, yang tidak berdosa itu lalu disalibkan. Tetapi Anda beriman kepada seorang Isa yang tidak disalibkan, yaitu Barabas, seorang penjahat. Silakan. Menurut Anda ya? Bukan menurut saya, sejarah pun catat gitu. Silakan. Iya Bang. Gini Bang, apakah Yesus itu makan babi? Yesus, dia sebagai orang Yahudi. Oke, saya akan jawab Anda. Itu pertanyaan bagus. Ya. Saya buka datanya ya. Saya buka datanya. Mana ya? Oke, hukum sipil ya Katolik. Siapa? Ada datanya, sabar. Saya ini biasanya tunjuknya pakai data, Pak, biar enak. Saya lupa datanya di mana. Udah jawab aja dulu Bang. Masa saya itu pakai data. Gimana kok Sabar, jadi saya pakai pengikut? datanya, Pak. Sabar. Saya orangnya pakai data, Pak ya. Aduh, Jadi lama di cari dalam perjanjian, dengar. Ya dengar, Pak, biar pintar itu pakai data, Pak. Orang yang tidak pintar itu enggak. Mau sepintar-pintarnya kamu sebelum ngomong harus pakai data. Karena di sini diskusi akademis. Bukan diskusi ngomong-ngomong doang. Nah, gitu Pak ya. Lihat ini data. Ini data dari katolitas.org. Ini data valid Gereja Katolik. 3 hukum dalam perjanjian lama. Ya. Banyak orang salah paham. Apakah hukum-hukum dan peraturan-peraturan dalam perjanjian lama masih berlaku atau sebenarnya tidak berlaku lagi? Salah satunya makan babi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membedakan hukum-hukum dalam perjanjian lama dan senantiasa membaca segala sesuatu dalam perjanjian lama. Ya, dalam terang perjanjian baru, Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada 3, Santo Thomas Aquinas mengatakan ada 3 macam hukum dalam perjanjian lama. Yang pertama, hukum moral. Ya, saya omong pakai bahasa Indonesia saja, kalau bahasa Inggris mungkin Anda bingung. Hukum moral, dalam hukum moral ini menjadi bagian dari hukum kodrati. Hukum yang menjadi bagian dari kodrati manusia sehingga Rasul Paulus, sebab dengan itu mereka kutujukan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan ada suara hati mereka yang tersayat pikiran ini. Lalu, hukum moral itu seperti apa? Contoh dari hukum moral itu tertulis dalam 10 perintah Allah. Iya. Oke. Terus Bang? Salah satunya itu 10 perintah Allah ya. Saya harap kamu pernah baca. Di mana terdiri dari 2 loh batu yang mencerminkan kasih Allah. Ya. Hukum kodrati adalah hukum yang tetap mengikat, dipenuhi kedatangan Kristus. Karena hukum kodrati ini merupakan partisipasi di dalam Tuhan. Kemudian ada hukum yang namanya hukum seremonial. Ya, hukum seremonial ini berbicara tentang sebuah persembahan, kesakralan, makanan, cara pakaian, sikapnya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa. Nah, ini hukum seremonial. Ya, bahwa kurban dosa dalam perjanjian lama, ini kita bicara Taurat. Jadi orang yang berdosa itu ya pada hari yang namanya hari Yom Kippur dalam hukum Yahudi itu harus Sudah Bang? Sabar, dihapus biar pintar dengar. Nanti saya tanya balik tengah. Ya. Jadi bicara tentang seremonial itu berbicara orang itu mereka harus pergi bawa kurban itu ke bait suci. Sementara bait suci sudah tidak ada lagi. Ya. Dengar baik-baik, lihat baik-baik. Kemudian ada hukum yang namanya hukum yudisial. Ya, ini bicara tentang tradisi suci. Ya, dan itu saja jawab simpel aja Bang. Apakah Isa makan babi? Biar kau pintar. Kayaknya kau gak pernah tulis skripsi kayaknya ini. Orang kalau pernah tulis skripsi, ya, itu ada latar belakangnya. Dari latar belakang baru bicara isinya. Dengar dulu. Di
ketika kamu berbicara bahwa kenapa makan babi, ya kan? Ya, itu termasuk hukum di dalam Taurat, ya. Hukum di Sebenarnya Taurat simpel itu, jawabannya. Oh, makan babi apa? Astagfirullahaladzim, dengar dulu, biar kau pintar. Gitu. Itu aja sebenarnya. Dengar dulu. Kau mute dulu. Ya, nanti saya tanya balik, dengar. Kamu mengambil data dalam hukum Taurat kan? Ya. Sekarang gini, Pak. Ini berbicara ketika orang yang melakukan hubungan di luar nikah, di dalam perjanjian lama ada hukum di mana mereka harus dirajam pakai batu. Hukum itu sudah dibatalkan, Pak. Kenapa hukum itu termasuk makan babi itu termasuk dibatalkan hukum itu? Karena melambangkan dosa, melambangkan itu babi itu melambangkan kotoran. Jadi hukum-hukum dalam perjanjian lama itu dibatalkan. Ya, kalau hukum dalam Taurat itu, kenapa Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan? Karena apa? Kalau orang sekarang ada nggak ketika melakukan dosa itu dilakukan rajam? Saya tanya. Sudah bang? Saya tanya dulu. Ketika orang melakukan dosa atau ketika orang dalam Taurat dirajam atau enggak, Pak? Saya tanya Pak Iwan. Berbicara ya, coba kasih kesempatan saya berbicara. Iya, saya tanya dirajam atau tidak? Enggak, saya kasih kesempatan jangan hanya satu kata saja dikasih saya bang, jangan. Kamu jangan takut-takut bang, tenang. Kamu tinggal jawab dulu, dirajam atau tidak? Enggak, abang belum jawab pertanyaan saya yang tadi juga. Saya sudah jawab itu, hukum hukum. Dan itu termasuk dibatalkan. Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah tidak bisa kau dikatakan itu haram lagi, dibatalkan. Sekarang saya tanya, abang makan babi enggak? Saya makan babi karena hukum Taurat dibatalkan. Iya, saya makan babi karena hukum Taurat termasuk makan babi itu dibatalkan. Sekarang kalau hukum Taurat ada yang masih dipakai, kalau orang berzina ada nggak mereka melakukan rajam? Saya tanya. Tapi saya kesempatan berbicara coba. Kamu pernah berzina nggak? Enggak, saya tanya. Enggak, ada orang pernah berzina nggak? Saya tanya. Abang itu enggak fair itu. Enggak, saya tanya, ada orang pernah berzina atau enggak? Kasih kesempatan Ketika saya berbicara, orang yang abang. berzina di kos-kosan, saya tanya, ada enggak mereka dirajam? Menurut hukum Taurat. Kamu pernah makan ikan lele enggak? Abang itu hanya ngomong muter-muter. Kamu pernah makan ikan lele atau abang tidak? itu diskusi enggak pernah mau kasih kesempatan kita. Nah ini kamu coba jawab. Kamu pernah makan ikan lele enggak? Tolong kamu jawab dulu. Pernah makan ikan lele enggak? Makan bang. Nah itu termasuk haram di dalam Taurat. Kamu mau makan? Dalam Taurat haram bang. Dalam Al-Quran halal bang. Oke, kencing unta juga halal. Kencing unta halal enggak? Kalau saya enggak halal bang, haram. Oh halal, oke. Kita lihat datanya Pak ya. Kita lihat datanya. Kencing unta maupun tainya itu haram bang. Haram, oke. Kita lihat datanya ya. Tapi abang itu, Sabar. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Kita buka datanya ya. Kalau mau diskusi itu biar fair. Iya, kita fair, selesaikan dulu ini 2544. Kalau diskusi kalau sudah enggak bisa mengalahkan orang, abang turunkan gitu. Kalau abang saya bisa, makanya saya bertahankan kamu di sini, teman ya. Itu model abang saya lihat saya pantau-pantau dari kemarin. Enggak fair, kenapa, Pak? Sehat, Pak. Pak, sehat enggak, Pak? Ya? Sehat enggak? Abang, yang saya tanya sehat enggak kira-kira abang itu? Saya sehat. Jangan tantang dong, santai. Abang itu enggak kasih kesempatan orang menjawab sekali-sekali begitu. Oke, silakan. Menurut Anda, yang halal itu apa, Pak? Yang halal itu bang, menurut Islam bang ya. Yang menurut Islam kalau yang halal itu bang, sebenarnya nih belum itu tadi ya kita. Saya tanya, silakan jawab dulu. Saya kan udah jawab menurut saya. Oh ya. Ketika orang dirajam tidak mungkin pakai hukum Taurat. Orang berzina tidak mungkin pakai hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu dibatalkan. Saya udah jawab. Ya itu menurut abang ya. Bukan menurut saya, menurut hukum 3 hukum yang kita baca tadi. Nah silakan. Yang halal itu apa Pak? Yang halal itu Pak daging ayam, daging kambing, begitu. Beras, gandum itu halal Bang. Yang haram itu bagi kami itu daging babi, ya, daging kucing, daging anjing, daging ular. Ya. Itu haram. Ini halal nggak Pak? Apa itu Bang?
Baca, halal nggak itu Pak? Ini, udah jangan pura-pura buta Pak. Kalau Pak, taat perang, halal nggak ini kalau Pak? memerangi orang-orang kafir itu sebenarnya nih tergantung bang. Kalau dia Iya saya tanya, coba kau baca dulu ini memerangi halal lehernya nggak? itu wajib. Kalau halal bang, haram. Ah, Haram bang kalau halal masa Pak, kalau halal itu ya. kalau leher haram. Mana ada halal leher bang? Pak, ini Ya kalau leher surah leher Muhammad halal, ayat yang bang. keempat Pak. Ini surah Muhammad ayat yang keempat Pak. Ini halal Tapi enggak kalau Pak? memerangi orang yang memerangi agama kami pak, maka kami wajib. Intinya saya Itu tanya wajib halal bagi kami enggak? Islam. Iya, aku tanya halal enggak? Apanya dulu? Ini baca halal enggak? Tebas batang leher ya? Ah, halal. Iya, kalau sah saja. Sah katanya. Sah dia katanya. Kalau dalam leher Oke Pak. kafir. Begitu. Kenapa KFC dikatakan haram Pak? Apa? Kenapa KFC kau katakan haram? KFC apa bang? Banyak orang yang demo bilang KFC haram, KFC haram. Haram nggak? KFC haram. Maksudnya demo maksudnya bang? Aduh, kayak nggak pernah makan KFC dia ini. Oke, Bang, kamu kalau pernah makan makan KFC nggak? Kalau makan di KFC tergantung bang. Kalau kalau disembelih walaupun ayam bang ya. Kalau disembelih itu halal bagi kami pak. Tapi kalau nggak disembelih itu haram. Jadi Ayam banyak itu orang ayam. yang banyak orang yang demo KFC itu haram nggak? Menurut mereka apa pandangan bapak mereka yang mendemo KFC? Tergantung pak. Tergantung. Kalau yang di demo itu ya dia menjual daging I got the point. umpamanya di daerah Muslim. Wajar kalau di demo bang. Oke, Karena itu I adalah got the point. makanan haram bagi umat Islam. Jadi dalam segi makanan itu ada makanan yang halal, ada makanan yang haram, betul? Iya betul. Oke, Pak. Kenapa kulkas itu ditulis halal? Memangnya kulkas itu dimakan ya Pak? Kenapa Saya nggak pernah baca kayak itu. kita beli Saya barang-barang nggak pernah seperti baca, ini Bang. ada Nggak yang bilang tulis? kulkas itu halal. Sabar dulu Pak. Kenapa kita beli barang-barang begini ada yang tulis halal? Emangnya barang ini saya makan? Ketika saya beli handphone ada yang tulis cap halal. Apakah handphone ini saya makan? Ini yang saya bilang logika kalian ini coba dipakai teman. Kulkas bang halal nggak ada. Itu hanya abang yang mengatakan seperti Memangnya itu. dimakan? Kutunjukkan kulkas kau depan ini. Ada yang tulis logo halal teman. Kutunjukkan kau ya. Ya. Ayo Kutunjukkan. Mana? Kulkas ini ditulis halal. Kau lihat baik. Mana tulisan halalnya? Coba aku pengen tahu bang. Nih. Kalau Ada orang-orang logo tulis nih, Pak. halal. Logo apa nih? Mana? Ya itu akal-akalan abang itu. Itu akal-akalan abang. Memangnya di sana